Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E Biomedik kelas B dengan anggota Resi Adania, Jessica Setiananda Prayogo, Selri Amelia Ilmi, Bagus Harisadewo, Gina Amanda Faiz, dan Yogi Triasto Putra akan menjelaskan mengenai materi sediaan farmasi dalam bentuk inhalasi. Pertama, apa sih itu inhalasi? Inhalasi merupakan sediaan obat atau larutan atau disebut juga suspensi yang terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran pernafasan hidung atau mulut untuk memperoleh efek yang sistemik. Nah, wadah obat yang diberikan secara inhalasi disebut dengan inhaler. Umumnya, inhaler ini ditujukan untuk penggunaan obat asma atau chronic obstructive pulmonary disease atau disebut juga COPD. Karena dengan cara ini, obat dapat langsung masuk ke paru-paru sehingga dapat bekerja lebih cepat untuk mengatasi serangan asma dan efek sampingnya akan lebih minimal. Selanjutnya, macam-macam inhaler. Berdasarkan bentuk obat, inhaler dibagi menjadi 3, yaitu aerosol inhaler, dry powder inhaler, dan nebulizer. Yang pertama ada aerosol inhaler. Sesuai dengan namanya, aerosol inhaler, kandungan zat aktifnya yaitu dalam bentuk aerosol yang tersuspensi dalam propelan. Propelan sendiri itu adalah suatu gas inert yang bertekanan yang fungsinya untuk mendorong. Saat alat ditekan, maka propelan akan mendorong beberapa dosis obat agar terbawa masuk ke saluran pernafasan. Jenis aerosol inhaler yaitu MDI atau disebut juga metered dose inhaler, yang ketika alat ditekan, propelan akan mendorong beberapa dosis obat dan secara bersamaan dengan itu pengguna harus menarik nafasnya. Contoh obat MDI adalah Ventolin inhaler dan Salbulin inhaler. Ventolin inhaler fungsinya adalah untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Berikut adalah gambar dari Ventolin inhaler. Salbulin inhaler fungsinya adalah untuk melebarkan saluran pernafasan serta meningkatkan aliran udara ke paru-paru. Berikut adalah gambar dari Salbulin inhaler. Lalu, bagaimana pemakaian Ventolin inhaler dan Salbulin inhaler yang benar? Yang pertama, buka, tutup, dan pegang inhaler dengan tegak. Yang kedua, kocok inhaler untuk mencampur obat, duduk dengan tegak, miringkan kepala sedikit ke belakang seolah-olah sedang mengendus, dan buang nafas dengan lembut. Yang ketiga, pegang perangkat dengan tegak, masukkan inhaler ke dalam mulut, dan pastikan bibir menutup corong dengan kuat ya. Yang keempat, pada awal tarikan nafas yang lambat dan dalam, tarik nafas melalui corong saat menekan inhaler untuk melepaskan satu dosis atau hembusan. Yang kelima, tarik nafas sepenuhnya, keluarkan inhaler dari mulut dan tahan nafas selama 10 detik atau selama merasa nyaman. Yang keenam, hembuskan nafas dengan lembut melalui hidung. Macam jenis inhaler yang kedua yaitu DPI atau Dry Power Inhaler. Prinsip kerja dari DPI adalah mengubah obat dari bentuk serbuk kering menjadi aerosol. Penggunaan DPI memerlukan kekuatan inspirasi yang cukup untuk memastikan dosis yang terinhalasi dengan optimal. Sebelum digunakan, DPI tidak boleh dikocok karena dapat mengurangi kadar obat. Penggunaan obat dry powder serbuk kering pada DPI ini memerlukan hirupan yang cukup kuat ya teman-teman. Contoh obat dari DPI adalah Rotahelor. Ventolin Rotahelor. Ventolin Rotahelor merupakan alat yang dapat digunakan untuk pengobatan dan pencegahan asma bronkial. Tidak hanya asma bronkial, namun juga penyakit seperti bronkitis dan emfisema yang berhubungan dengan penyumbatan saluran pernafasan yang bersifat reversibel.
Cara penggunaan Ventolin Rotahelder. Yang pertama, pegang bagian mulut Rotahelder secara vertikal, tangan lain memutar badan Rotahelder sesuai dengan gambar sampai maksimal. Yang kedua, masukkan Rotacaps dengan sekali menekan secara tepat ke dalam lubang sehingga puncak Rotacaps berada pada permukaan lubang. Yang ketiga, pegang permukaan Rotahelder secara horizontal, putar badan Rotahelder berlawanan arah sampai maksimal untuk membuka Rotacaps. Yang keempat, keluarkan nafas sepenuhnya, letakkan bagian mulut Rotahelder antara gigi dan bibir dengan kepala agak ditengadahkan ke belakang. Hiruplah dengan kuat dan dalam, kemudian tahan nafas selama 8 detik. Lalu keluarkan Rotahelder dari mulut sambil keluarkan nafas secara perlahan-lahan. Tiga dari macam-macam inhaler berdasarkan bentuk obat yaitu nebulizer. Prinsip kerja nebulizer yaitu mengubah obat dalam bentuk larutan ataupun suspensi menjadi aerosol. Pengobatan yang memanfaatkan nebulizer biasanya diberikan pada orang penderita gangguan pernapasan, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK saat gejala sesak napas sedang muncul. Berikut adalah gambaran tentang alat nebulizer. Adapun contoh obat yang bisa dimasukkan ke dalam alat nebulizer, yang pertama yaitu Vartolin inhalasi. Obat ini berfungsi untuk melebarkan saluran napas. Obat ini biasanya digunakan untuk para penderita asma. Berikut adalah gambaran tentang obat Vartolin inhalasi. Yang kedua yaitu obat larutan garam steril atau salin yang berfungsi untuk membantu dalam membuka saluran napas dan mengencerkan dahak. Dan yang ketiga yaitu obat antibiotik. Beberapa jenis antibiotik bisa diberikan melalui nebulizer sehingga langsung masuk ke dalam paru-paru dan saluran napas seperti obat gentamicin, amikacin, ceftazidime, dan amphotericin B. Adapun cara penggunaan alat nebulizer yang pertama yaitu hubungkan selang penyambung kompresor dan wadah nebulizer. Yang kedua, pasang corong mulut atau masker ke nebulizer. Yang ketiga, nyalakan mesin nebulizer. Apabila mesin berfungsi dengan baik, maka uap yang berisi obat akan keluar. Yang keempat, letakkan corong mulut atau masker ke mulut pasien dan pastikan tidak ada celah sehingga tidak ada obat yang akan keluar melalui celah tersebut. Yang kelima yaitu pasien kemudian bernapas secara perlahan hingga obat habis. Prosedur ini biasanya berlangsung sekitar 15 hingga 20 menit. Dan yang terakhir yaitu jagalah wadah nebulizer tetap tegak selama alat ini sedang digunakan. Ya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi ini yaitu inhalasi merupakan sediaan obat atau larutan suspensi yang terdiri atas satu ataupun lebih dari bahan obat yang diberikan melalui saluran pernapasan hidung atau mulut untuk memperoleh efek sistemik. Adapun wadah obat yang diberikan secara inhalasi disebut inhaler. Macam-macam inhaler berdasarkan bentuk obat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu aerosol inhaler, yang kedua dry powder inhaler, dan yang ketiga yaitu nebulizer. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.